Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amalia dan teman saya ada Sally dan Tasya Mezaluna. Jadi di sini kami akan membahas tentang laporan penelitian pembelajaran PAI yang berjudul Pengaruh Gaya Mengajar Guru dan Media Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SD Negeri 23 Mendo Barat yang diampu oleh Bapak Prianggo Kurnia Rahman MMSI. Nah, langkah pertama yang kami lakukan, pertama kami mengunjungi SD, yaitu SD 23 Mendo Barat. Kemudian kami mewawancarai guru PAI, yaitu Ibu Ica, Sarjana Pendidikan. Kemudian kami juga mewawancarai 5 siswa dan kami menggunakan jenis penelitian campuran, yaitu jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan kuanti dan kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dari suatu fenomena. Nah, kemudian juga kami menggunakan sampel, yaitu sebanyak 31 orang yang terdiri dari 1 guru PAI dan 30 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan dari kelas 4 SD Negeri 23 Mendo Barat. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan yaitu kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kami menggunakan kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan untuk dijawab siswa-siswi kelas 4 yang ada di SD Negeri 23 Mendo Barat. Selanjutnya, kami menggunakan teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan objek manusia, tetapi juga dengan objek-objek alam yang lain. Selanjutnya, kami menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ini ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dan terakhir, kami menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden maupun pada tempat di mana responden tinggal. Selanjutnya, instrumen penelitian, yaitu alat atau fasilitas yang digunakan dalam mengumpulkan data. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Kami menggunakan 2 instrumen penelitian, yaitu instrumen angket dan instrumen wawancara. Selanjutnya, tema temuan utama. Yang pertama, tema 1, guru cenderung menggunakan metode ceramah. Anak-anak cepat bosan kalau ceramah terlalu lama. Tema 2, media pembelajaran masih minim dan sederhana. LCD jarang dipakai karena harus pindah-pindah kelas. Tema 3, siswa lebih semangat jika ada media visual, permainan edukatif. Kami suka kalau ada gambar atau video. Tema 4, interaksi, guru yang hangat meningkatkan fokus siswa. Kalau guru dekat, kami lebih berani bertanya. Selanjutnya, integrasi temuan kualitatif dan kuantitatif. Media pembelajaran berpengaruh signifikan. Siswa lebih semangat jika ada gambar atau video konsisten dan saling menguatkan. Gaya mengajar tidak signifikan. Guru banyak menggunakan ceramah, siswa bosan. Menjelaskan mengapa gaya mengajar kurang mempengaruhi. Kuantitatif dan kualitatif. Media pembelajaran berpengaruh signifikan. Siswa lebih semangat jika ada gambar atau video konsisten dan saling menguatkan. Gaya mengajar tidak signifikan. Guru banyak menggunakan ceramah, siswa bosan. Menjelaskan mengapa gaya mengajar kurang mempengaruhi. Media dan gaya mengajar saling berhubungan. Media mempengaruhi cara guru mengajar. Media baik gaya mengajar otomatis lebih interaktif. Ya. Lagi ya? Lanjut SPSS. Nah, itulah pembahasan dari kami. Selanjutnya kita akan beralih ke SPSS.
Langkah pertama, kita memasuki aplikasi Excel. Lanjut, kita langsung menginput data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan. Setelah itu, kita copy hasil yang telah diinput di Excel. Lanjut ke aplikasi SPSS. Masuk ke SPSS, bagian variable view, kita taruh data yang telah kita copy di hasil Excel, lanjut ke data view, ke bagian analyze, di descriptive statistik. Nah, descriptive statistik lanjut ke deskriptif, masukkan bagian minat belajar ke jendela satunya, gaya belajar, media pembelajaran, lingkungan, serta motivasi belajar. Lanjut ke option, kita ganti di main, student, lain-lainnya, dan continue, dan oke. Dapat hasil yang diperoleh deskriptif statistik. Selanjutnya, kita kembali ke variable view, bagian minat belajar di desimalnya kita ganti ke 0, dan selanjutnya gaya belajar 0, media belajar 0, lingkungan belajar 0, dan motivasi belajar 0. Lanjut ke data view, di bagian transform, analyze, kita ke deskriptif statistik lagi, dapat ke deskriptif. Nah, lanjut, oke. Dapat hasilnya kita copy. Dan kita paste ke Word untuk membuat hasil laporannya. Yang pertama, deskriptif statistiknya. Dan bagian B, kita akan mencari validitas, reliabilitas datanya. Kembali ke SPSS, di bagian data view, kita ke bagian analyze, setelah itu ke correlate, dan kita akan memasuki ke bagian brief variates. Kita masukkan bagian P1, P2, dan seterusnya di jendela satunya, di jendela variabel, dan minat belajar, gaya belajar, media belajarnya itu kita kembalikan ke jendela satunya lagi. Lanjut, kita akan mendapatkan hasil dari Brevet correlation-nya. Ini kita mendapatkan hasil data-data yang valid dan data-data yang tidak valid. Kita akan mengcopy hasil tadi dan kita akan mempaste di Word. Bagian korek validitas dan reliabilitas, kita menentukan
totalnya, signifikannya, dan keterangannya untuk jadi bahan laporan. Lanjut. Kembali ke SPSS bagian data view, kita ke analyze lagi, dan kita ke scale bagian reliability analysis. Bagian ini kita akan seperti tadi membagikan P1, P dan seterusnya kita pindahkan ke jendela satunya, dan bagian gaya belajar, media belajar dan lainnya itu kita pindahkan lagi ke jendela satunya. Selanjutnya kita bagian model kita ganti ke alpha. Ke statistik kita akan bagian scale if item delete kita centang dan continue lalu oke. Nah, kita akan mendapatkan hasil dari reliability statistiknya. Hasilnya tadi kita salin ke Word untuk mendapatkan hasil untuk laporan yang telah kita buat. Dan yang terakhir kita akan mencari korelasi, kembali ke SPSS bagian di data view, kita ke transform, ke compute variable. Nah, di bagian target variable nih kita yang pertama itu ada minat belajar. Selanjutnya kita akan di bagian function group, ini kita akan mencari yang all. Lanjut cari bagian yang mean. Nah, dapat mean. Bagian ini numeric expression kita taruh yang pertama itu mean P1, P2 sampai P5. Setelah itu oke. Nah, dapatlah hasil dari itu. Lanjut ke data view, transform, compute variable. Bagian selanjutnya di gaya belajar, seterusnya seperti langkah yang pertama.
Selanjutnya kembali ke SPSS bagian data view, analyze, kita ke correlate, di bivariate. Di sini kita akan di bagian variabel kita akan correction person dan itu dapatlah hasil dari correlation ini bagian minat belajar, gaya belajar, media belajar, lingkungan, dan motivasi belajar. Kita copy dan kita paste ke bagian Word. Itulah yang dapat kami sampaikan dari laporan hasil penelitian kami terkait penelitian pembelajaran PAI di SDN 23 Mendo Barat. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.